perkataannya Rasulullah. Beliau nggak mau berhenti, nggak mau menyetopkan daripada memutuskan perkataan. Itu adabnya Imam Malik. Belajar ini kita amali. Ya. Bagaimana di zaman Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, abahnya Habib Salim Asy-Syatiri, kalau kalian pernah dengar Sultanul Ilm, sultannya ilmu. Bayangkan rajanya ilmu di masa beliau ini. Baru-baru beliau meninggal. Siapa nama beliau? Ya, Al-Alim, Al-Alamah, Waliullah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di Tarim. Ya, dulu pemegang Rubat Tarim. Ya, ini Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri ini punya ayah namanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di zaman beliau, kalau nggak salah zaman Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ada seseorang kakek-kakek, seorang tua. Orang tua ini senantiasa gemar hadir majelis. Walaupun dia dapatkan satu faedah, sudah cukup. Dia langsung ngamalin. Sampai suatu ketika, setiap ada majelis dia ini hadir. Dan orang tua ini sudah tua, buta. Matanya buta. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang senantiasa ya menemaninya dan menuntunnya, pimpinnya untuk menemani hadir majelis itu. Suatu hari ini kakek mau menuju majelis sama anak perempuannya. Pertengahan jalan tiba-tiba beliau pengen buang hajat. Kayak anakku, bentar saya mau buang hajat di pertengahan jalan ini, bingung. Akhirnya dicarilah tempat yang sunyi, tempat tertutup. Ya, itu di padang gurun, kata di padang pasir. Ya, nggak ada aspal, nggak ada semen. Jalan. Sudah dapet tempatnya. Ketika di kakeknya tadi, ayahnya tadi mau buang air kecil. Ayah, tunggu dulu bentar. Tunggu dulu ya. Kenapa? Ini saya pernah dengar waktu saya hadir majelis, itu saya pernah dapetin ilmu. Kalau kita mau buang hajat, ya, mau satu, itu kalau tempat tanah itu dianjurkan diketuk dulu tanahnya, dipukul dulu, keras atau lembut. Ya, kenapa? Kalau keras dikhawatirkan nanti cipratan daripada air kencing tersebut nyiprat ke pakaian kita ataupun badan kita sehingga kena najis. Lalu dibuka dulu, ternyata tanahnya lembut sudah. Lalu yang tadi buang hajat. Selesai buang hajat, selesai istinja. Ayo nak kita pulang ke rumah. Loh, Pak, majelisnya di sana, kita belum sampai tempat majelis. Sudah cukup saya dapatkan satu faedah. Sudah cukup saya dapatkan satu ilmu dari kamu tadi. Sekarang kamu adalah guruku juga. Saya dapatkan satu faedah dan kita sudah amalin, kita balik. Nah, jadi yang penting apa? Intinya dapat satu faedah daripada kita hadir majelis, ya, belajar di kelas setiap hari. Satu faedah pun tak kita dapetin. Ya, banyak faedah kita dapetin, tinggal kita amalin. Oleh karena itu kalau kita hadir dalam majelis ini, ya, majelis apapun kalian hadir, majelis maulid kah, tabligh akbar kah, acara apa saja, Isra wal Mi'raj kah, dan lain sebagainya, hadir majelis pengajian, intinya ya jaga adab kita, pasang niat yang baik, ya, jangan lupa sediakan pulpen dan buku. Ya, kalau bagi yang orang luar bisa pegang handphone, manfaatkan handphonenya. Oh, direkam dari awal sampai habis gayanya. Untung kalau didengar. Untung-untungan kalau didengar. Setidaknya ajibnya apa? Bagusnya dia catatkan dari HP catatan. Sedikit-sedikit, walaupun sedikit, yang penting ada faedah yang dia tulis. Ketika dia buka HP, oh ada faedah, teringat lagi. Al ilmu memang fi sudur lah, fi sudur. Ilmu itu di hati, di dada, bukan di catatan. Rigoyi dua habis. Terus kita ikat dengan catatan. Ya. Yang laki-laki berapa orang sebagai bawa buku? Masya Allah. Yang perempuan, Masya Allah, rajin semua. Ya. Tapi gitulah laki-laki. Bagaimanapun perempuan tetap di bawah laki-laki. Ya. Bukan mengangkat laki-laki. Maksudnya nggak ada kan? An-nisa qawwamuna 'ala rijal. Enggak ada kan? Enggak ada. Ar-rijal qawwamuna 'ala nih. Lempel juga.
Nah, jangan sampai nanti kalian sudah menikah, kalian pula yang mengatur lagi kalian. Suami kalian. Walaupun suami kita tadi orang awam, saya anak pondokan, kita mau mengajarkannya ilmu, mengingatkannya itu dengan adab. Jangan sampai kita menyakiti perasaannya. Pernah suatu hari Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul bintur Rasul tidak sengaja terlontarkan kata yang membuat Sayyidina Ali sakit hati. Ini bayangkan Sayyidah Fatimah, anaknya Nabi Muhammad, putri cintaan Nabi Muhammad, putri kesayangan Nabi Muhammad, pernah nggak sengaja terlontarkan kata-kata yang membuat Sayyidina Ali sakit hati, membuat Sayyidina Ali marah. Ketika itu Sayyidina Ali mukanya merah. Marah Sayyidina Ali. Sampai Sayyidah Fatimah itu luar biasa tuh. Sampai minta maaf itu mengelilingi seperti tawaf Ka'bah, keliling-keliling minta maaf, maafkan aku wahai suamiku, maafkan aku wahai suamiku, keliling lagi minta maaf, gelisah. Sampai Sayyidina Ali merasa nggak tega. Dimaafin, dirangkul. Setelah kejadian itu sampailah berita tersebut ke Rasulullah. Ketika Sayyidah Fatimah Zahra datang ke rumah ayah beliau ataupun Rasulullah yang datang, ingatkan, wahai anakku, sungguhnya aku telah mendengar bahwasanya engkau tadi telah membuat hati suamimu marah. Ingat, kalau seandainya engkau di saat itu engkau dicabut nyawamu, sedangkan engkau belum mendapatkan maaf daripada suamimu, niscaya aku tidak mau mensolati daripada mayat. Bayangkan Rasulullah ya? Ini pelajaran, jangan sampai berat dengan suatu hubungan, jalin hubungan itu. Dan jangan sampai maaf bagi yang sudah berkeluarga, ya, apapun kalian yang akan berkeluarga nanti, kalau ada problematika antara kalian suami dengan istri, jangan libatkan orang tua dan mertua. Yang ada tambah rusak, tambah konflik ya. Sudah cukup, selesaikan. Harus ada, jangan jadi api semua, harus ada air. Ya. Nah, jadi intinya kenapa kita amalin sekarang, ya. Insyaallah. Itu adab yang kedua. Adapun adab yang ketiga kita baca karena pendek. Adab yang ketiga, ya, keluar dari kamar mandi. Adab ketika keluar dari kamar mandi. Adabul khuruj minal hammam. Adab keluar dari kamar mandi. Al-awwal al-khuruj birijlil yumna. Ya, sudah tahu semua kita. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Tangannya gimana? Ikut aja dah, kiri semua, kanan semua. Ya? Sudah tahu semua dah? Masuk tangan, masuk pakai kaki, keluar kaki diamalin nggak? Tapi itu yang pertanyaannya ini, kita ini tahu semua, paham nggak? Wah, kita ini kalau ini tanya tahu semua, sudah belajar semua, cuma tidak diamalin, itu aja. Ya? Dalam kitab Zubat apa? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun bin qabli uqbadil wasan. Ya? Maka orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu, bi'ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, dia tidak mengamalkan ilmunya. Apa ancamannya? Mu'azzabun bin qabli uqbadil wasan. Maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala diazab. Berat menuntut ilmu. Ya? Kita ini maaf ya? Terkadang kita ini di dalam suatu majelis, kita di dalam kelas kita, nanti ustadz kita ngajarin, kita ini sudah tahu, oh ini sudah tahu, kita sudah tahu, guys. Itu bukan adab, itu merupakan gilatil adab. Itu kan karena kita sekarang belajar adab apa enggak? Ya, kita jadikan anak yang birrul walidain itu anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu adalah anak yang beradab. Bukan hanya beradab kepada kedua orang tuanya saja, kepada masyarakat, kepada yang lebih tuanya, kepada yang lebih muda. Kenapa? Dengan dia menjaga adab kepada masyarakat, orang-orang lain,
otomatis dia akan dipuji sama, oh masya Allah anaknya si fulan, itu kan otomatis itu anak yang bakti. Kalau dia adabnya nggak ada sama orang tuanya luar biasa, tapi adab sama masyarakat ya jelek. Itu anaknya siapa? Sampai datang orang tua, itu ajarin anakmu itu ada begini gini. Sakit hati orang tua. Itu bukan bakti namanya. Nah, kalian tunjukkan bagaimana betul-betul kalian keluar dari pondok pesantren ini nanti, dari tahfiz ini, kalian menjadi anak-anak betul yang birrul walidain. Ya, yang birrul walidain. Sama. Nah, maka kalau mau mudah menghafal, jangan banyak makan, ya, jangan banyak tidur, sedikit bicara. Itu yang membantu kita untuk mudah hafal, mudah paham. Ya, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Yang penting adab sudah, adab di atas segala-galanya sudah. Imam Malik dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu juga diceritakan bahwasanya Imam Malik ini saking adabnya beliau luar biasa, imam besar, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik kalau lagi ngajar kitab dia Muwatta, ngajar hadis, ketika melihat murid beliau Imam Syafi'i, sering kita dengarkan ketika Imam Malik lagi menerangkan bacakan hadis, Imam Syafi'i tiba-tiba dari belakang pakai tulis, nggak bawa buku, nggak ada pulpen, nggak ada pena. Sampai nih kaget, takjub nih Imam Malik, wah aneh, tapi nggak langsung ditegur. Setelah selesai beliau baca dan terangkan hadis tersebut, baru disamperin, wahai anak muridku, semuanya aku memperhatikanmu dari tadi. Ketika aku membacakan hadis, menerangkan hadis, engkau sibuk dengan Khairul dan kamu nulis tanganmu. Apa kata Imam Syafi'i? Saking luar biasanya Imam Syafi'i ini. Sungguhnya wahai guruku, aku menulis apa yang engkau baca dan engkau sampaikan dari awal sampai habis. Kalau begitu coba kamu bacakan, kata Imam Malik. Dibacakan oleh Imam Syafi'i tadi dari awal sampai habis, semuanya dibacakan. Itu sekelas Imam Syafi'i yang luar biasa ilmunya, hafalannya. Umur 5 tahun hafal Quran, umur 10 tahun ataupun 12 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. Berapa ribu hadis itu. Umur 15 tahun sudah jadi imam, jadi mufti. Imam Syafi'i kalau dia menghafal, dia tutup sebelahnya. Kenapa kalau nggak ditutup, ikut hafal langsung. Luar biasa nggak hafalan beliau. Pernah waktu itu lemah hafalannya, tiba-tiba syakautu ila Waqi' an su'i hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka aku dibimbing, aku dikasih tahu oleh guruku, sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya itu nggak bakalan masuk ke tempat yang gelap, bukan cahaya lampu. Ya, cahaya lampu untuk menerangi yang gelap. Cahaya matahari menerangi, bulan menerangi malam. Ini cahaya dari Allah lain, cahaya ilmu ini. Ya, maksudnya nggak masuk ke tempat yang gelap, hati-hati yang kotor. Hati-hati yang kotor. Nggak sengaja. Imam Syafi'i itu terpandang daripada aurat laki-laki, nggak sengaja. Bukan aurat ini, aurat mungkin dengkul dan sebagainya. Nggak sengaja. Langsung hafalan dia kacau. Kita setiap hari, apalagi kita di Indonesia. Ini sebuah Imam Syafi'i. Ya, baca semua sama beliau. Ini sebuah Imam Syafi'i, nggak ada pena, nggak ada buku tulis, susah mau beli, bukan orang punya. Beliau anak orang biasa, bukan anak orang alim, bukan anak orang kaya, tapi beliau luar biasa. Ya, ini kita ini katakan masih punya lah. Harga buku hanya berapa, hanya harga pena berapa, tapi kita nggak mau pakai buku, nggak mau pakai tulis, sudah mau ngerasa lebih dari Imam Syafi'i. Dengar gimana? Ini kita tahu nggak? Nah itu kita jangan samakan.
ini sama orang-orang dulu. Bisa coba seandainya ada yang nulis dari tadi, coba tiru Imam Syafi'i. Habis itu nanti anak tanya, ayo sebutkan adab masuk kamar mandi dari awal sampai habis, bacakan. Ada yang kamu catat tadi? Atau nggak dicatat sama sekali, sebutkan. Nggak bisa kita ini. Yang kita ini introspeksi diri. Sudahlah kita ini lemah, hafalan kita lemah, kepahaman kita lemah, daya ingat kita lemah. Ya, terus-terusnya kita menjadi orang yang lemah. Ya, bagaimana menjadi itu penerus lisannya dakwah Nabi Muhammad? Bagaimana menjadi penerus Nabi Muhammad, penyambung lisannya Nabi Muhammad? Kalau kita malas-malasan, ya, nah, itu penting. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang adab-adab. Itu Imam Malik ditegur ke Imam Syafi'i, disebut sama Imam Syafi'i begini. Itu Imam Malik kenapa nggak mau negur langsung? Saking adabnya Imam Malik kepada Rasulullah, karena beliau tidak mau memutuskan perkataannya Rasulullah. Beliau lagi menyampaikan hadis ini perkataannya Rasulullah. Beliau nggak mau berhenti, nggak mau menyetopkan daripada memutuskan perkataan Rasulullah. Itu adabnya Imam Malik, luar biasa. Ya. Imam Nawawi, kita mungkin tahu kitab hadis Arba'in Nawawi yang lebih sering kenal, hadis 40. Itu Imam Nawawi, setiap beliau mau keluar dari rumahnya menuju rumah gurunya untuk belajar, untuk ngaji, itu beliau selama di perjalanan beliau sedekah semampunya. Sedekah semampunya. Sampai ketika sudah beliau sedekah ini, dia berdoa, niat, ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, dengan saya berkat sedekah ini ya Allah, tutuplah mataku ini daripada aib-aib guruku. Tutup mataku ini daripada aib-aib guruku. Ya, kita kadang-kadang nampak kekurangan guru kita, nampak daripada aib guru kita, senang kita. Oh, gurunya sampai tiba hati. Itu nggak bakal berkah orang yang seperti ilmu. Ya, mau dia hafal hadis kutubus sittah lah, mau dia hafal 30 juz kubro lah, mau dia hafal inilah, nggak bakal barokah. Kenapa? Ada sifat yang dia tadi nggak ada adab sama guru, adabnya kotoran di hatinya. Itu Imam Nawawi. Ya Allah, saya sedekah nih semampu dia, setiap mau belajar sedekah. Ya Allah, tutuplah mataku ini daripada aib guruku, dan tutuplah telingaku ini daripada orang yang menyampaikan aib guruku. Ya Allah, jangan sampai ada orang yang menyampaikan aib guruku kepadaku. Luar biasa. Orang-orang dulu begini, ya, wajar orang-orang dulu, ya, jadi ulama besar, karangannya banyak, dipakai di mana-mana, ilmunya bermanfaat, zikirnya bermanfaat. Itu orang-orang dulu. Kita ini sekarang ya Allah, ya, jangan sampai kalau kita hadir majelis itu jangan gitu pikirannya keluar. Ini biasa, santri itu biasa, ya, santri itu biasa. Jadi setidaknya pesan saya kepada antum semua, ya, jaga adab kita sama guru kita, jaga adab kita sama guru kita, ya. Kita laksanakan apa aja kata guru kita. Ketika kita dimarahin, ketika disanksi, dengar dan ikut aja. Oh, jangan sampai kerasa, oh saya ini nggak salah, kok saya dimarahin. Sudah, ikut aja, terima aja. Sebodoh-bodoh kita, selemah-lemah hafalan kita, susah kita untuk paham, tapi kita betul-betul ikut prosedur, peraturan pondok yang sudah ditetapkan oleh Mudirul Ma'had. Ya. Di luar nanti kalian saya lebih manfaat, lebih berkah ilmu kalian daripada orang yang belajar aja tapi dia nggak ikut sama peraturan pondok. Ya. Banyak daripada rekan kami, kakak kelas saya, bahkan yang seperjuangan sama saya, dianya biasa aja, orangnya ya Allah duduk memang di belakang biasa aja, males, tapi luar biasa dia khidmah rajin, dianya ikut peraturan pondok. Subhanallah, ketika di luar ya salam, bahkan di pondok kami itu di dalam,
Ya memang dia ada idofi, belajar tambahan, tapi nggak seperti santri setiap hari belajar. Ini musaidin, pembantu pondok yang jaga wartel, ya, tempat nelpon. Namanya Bang Samsul, orang Jambi, orang Tungkal. Ya seorang. Sekarang ini buka majelis ihya. Majelis ihya ulumuddin, banyak jamaah yang hadir, biasa, luar biasa. Kapan dia belajarnya ini anak nggak tahu. Khidmah luar biasa. Khidmah itu sangat penting, asalkan niatnya diperbaiki. Khidmah, jangan sampai kita ini ngerasa, oh saya ini dekat sama Ustaz, dekat sama, panggilnya Abi, itu dipanggil Abi, balik Abi Ustaz, dekat sama Ustaz. Boleh kita dekat sama Ustaz kita. Ada juga satu habaib, kakak kelas sana dari Pontianak, dia aktif orangnya. Sebelum dia jadi petugas, diketugaskan, dia sudah aktif duluan. Tanpa disuruh dia khidmah, dia tertibkan anak-anak. Wah, subhanallah, anak-anak nggak benci sama dia. Wajibnya begitu. Biasanya kan kalau orang-orang jalan nih, mungkar, jalan nih, ini banyak yang nggak suka. Ini subhanallah, segan orang. Badannya memang besar. Tangannya seperti jempol semua jari. Ya. Kalau main darbuka pecah berapa kali sudah darbuka itu? Ya. Insya Allah, dia luar biasa. Suaranya itu dari tingkat pertama ke tingkat 3 kedengeran sudah. Dengar suaranya udah lari semua anak santri. Ya. Ayo, dulu. Subhanallah. Tapi beliau nggak mau jadi anak maktab. Anak maktab ini maksudnya anak maktab, anak kantornya mudir, yang khidmat di mudir. Kenapa antum nggak mau? Anak takut, bukan anak nggak mau. Anak takut dengan saya kerja di maktab yang saya biasanya segan untuk masuk ke kantor guru saya nggak segan lagi. Biasa saya udah masuk. Saya nggak mau dengan saya khidmat sama guru saya dekat sama guru saya, berkurang rasa takzim saya kepada guru saya. Saya belum siap seperti itu. Kan kadang-kadang kan biasanya di pondok-pondok ini kan ada yang khidmat santriwatinya ataupun santri. Nah, ingat ketika kalian khidmat, jangan sampai mentang-mentang kita yang dekat sama guru kita berkurang rasa takzim kita, cinta kita kepada guru. Itu kunci. Contoh lah, kita tanpa kita sadarin yang khidmat di rumah ustaz misalnya. Dulu kita segan mau masuk rumah ustaz, karena kita ini sudah biasa aja. Wala salam sudah nggak pakai salam lagi, kadang-kadang sudah masuk aja. Siapapun kita khidmat sama orang, usahakan dekatnya kita tambah takzim sama mereka. Paham? Ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan bahas lagi tentang adab. Yang penting walaupun baru kita baca 3 adab ini, 2 baru ya. Adab ketiga tadi sudah gunakan kaki kanan, baca doa, sudah hafal semua. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Ghufranak, jangan lupa ditambahin ghufranak. Ya, ketika kalian sudah baca doa ini keluar, ketika keluar kamar mandi, ya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku penyakit dan gangguan, maksudnya gangguan jin. Kan kita ini paham nggak? Di dalam kamar mandi itu, kamar mandi ini adalah markasnya iblis dan setan. Makanya orang asik di kamar mandi. Cara asiknya lagi orang saking asiknya, padahal itu tahu tempatnya setan, tempatnya jin, markasnya setan, sambil dengerin musik. Lama-lama. Nah, makanya ketika kita doa dianjurkan oleh Rasulullah baca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, ya. Itu biar kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menghilangkan dariku penyakit ataupun gangguan, menyelamatkanku daripada gangguan setan. Ghufrana, aku minta maaf kepadamu ya Allah. Baca doa, ya. Insyaallah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.